Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Gurumu Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memasang kabinet atau lemari BTS atau kabinet assembly ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara pasang base dan berapa dimensi dari kabinet. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada slide selanjutnya. Baik, di hadapan kita ini adalah gambar dari base dan kabinet. Yang pertama, langkah awal adalah letakkan extended battery kabinet atau lemari baterai di atas base. Ini adalah bentuknya ya. Ini adalah lemari dari storage atau tempat penyimpanan baterai yang digunakan sebagai sumber untuk energi backup pada saat blackout ya. Ini adalah bentuk dari lemarinya. Cara pasangnya adalah di atas base ini langsung. Langkah selanjutnya, perhatikan pada gambar di kiri kita ini, terutama yang kita beri tanda kotak merah ini. Di sana ada holder atau safety holder untuk pintu ya, agar pintu tidak tertutup kembali pada saat instalasi atau pada saat kita melakukan pengerjaan dari instalasi kabinet BTS ini. Apabila kita zoom in adalah seperti ini. Kita kemudian pasang ke lubang yang tadinya di sini, kita tancapkan ke lubang yang sini yang ada di pintu. Kemudian setelah dilakukan pemasangan safety holder untuk pintu agar tidak tertutup kembali pada saat proses instalasi, kita sekarang pasang hexagon bolt pada langkah yang pertama yang di sini ya. Kita setelah pasang, kita kencangkan dengan cara memutar clockwise atau searah jarum jam. Kemudian juga jika sudah dipasang dan diputar dengan tangan, lanjutkan dengan dipasang dengan menggunakan kunci shock ya. Diputar dengan arah clockwise atau searah jarum jam. Kemudian langkah selanjutnya yang nomor 3 ini di depan kita pasang kembali second bolt dan kencangkan dengan tangan sementara. Setelah selesai baru kita kencangkan kembali dengan menggunakan kunci shock tadi. Kenapa menggunakan kunci shock? Karena ada lokasi yang sempit seperti ini ya. Jika menggunakan kunci pas nyangkut ya, pasti banyak halangan atau obstacle di sini. Maka dari itu alat yang paling tepat menggunakan kunci shock. Sama seperti di langkah nomor 2. Di sini 2 dan 3 sama langkahnya, hanya beda posisi, satu di pojok kiri, satu di pojok kanan. Kemudian lanjut ke langkah keempat. Di sini kita lihat ada lapisan plat di sini untuk rel atau rak untuk penahan dari baterai atau aki ya. Kita terlihat di sini baris-barisnya, ada 4 baris. Kemudian di balik ini ada tempat pengencangan ya atau lubang baut. Kita angkat dulu. Kita angkat dulu plat ini atau rak untuk baterai. Kita lihat di bagian belakang ada 2 lubang tempat hexagon bolt untuk mengunci. Tadi yang di depan, sekarang yang di belakang adalah di sini. Dengan cara angkat dulu ini raknya, kemudian kencangkan seperti langkah yang depan tadi. Lakukan hal yang sama seperti hal yang di depan tadi. Kemudian jika sudah selesai, kembalikan kembali rak baterai seperti semula. Baik, perhatikan di depan kita ada kabinet, ada beberapa lubang, ada 4 lubang di sana. Di sana pada saat kondisi baru, lubang-lubang tersebut tertutup oleh protektor berupa rubber ya. Jadi untuk melindungi dari segala macam benda asing atau scratch sehingga dapat merusak dari lubang kabinet tersebut sehingga menjadi penghambat untuk assembly. Maka dari itu harus diberikan protektor.
kita lepaskan satu persatu protektor atau pelindung tersebut. Yang pertama adalah lepaskan yang di sini, ini nomor 1 untuk inisial contohnya. Kemudian dilanjutkan lepas yang nomor 2, kemudian lepas yang nomor 3 atau yang 4 duluan, kemudian pastikan semuanya sudah terlepas ya. Baik, setelah kita lakukan proses sebelumnya yaitu pelepasan dari protektor yang berupa rubber tadi yang berbentuk baut untuk pelindung dari lubang shock tadi. Sekarang kita sampai di step selanjutnya yaitu melepaskan protektor lubang yang lain yang lebih besar ya, seperti ini ya. Jika kita lihat proses sebelumnya, di sini ada tampak ada lubang bulat, ada tempat lubang bulat dan lubang kotak. Nah, ini kondisinya pada saat itu masih tertutup. Pada step ini kita lepaskan semuanya skru di sini empat-empatnya, kemudian kita lepas. Kemudian kita lubangi yang berbentuk circle ini. Di luar biasanya diketok saja ya dengan menggunakan palu ya. Di sini untuk melepaskan ini palu rubber atau palu kayu untuk yang ini agar tidak terjadi scratch. Atau apabila tidak ada palu kayu bisa menggunakan busing kuningan sebagai tumbukan tidak langsung ya. Atau untuk alat bantunya dapat menggunakan hole saw ya, jadi mata bor tapi seperti gergaji gerakannya melingkar untuk lubang kabinet atau box panel ya, agar tidak merusak kabinet nanti. Jadi setelah dilepas di luar, kemudian hasilnya akan seperti ini afternya. Sudah plong ya, udah diplong. Kemudian kalian lakukan screw tightening seperti yang saya pernah ajarkan di video kita untuk pemasangan base. Ini saya sediakan linknya di pojok kanan atas di tanda seru ini, video video pemasangan base yang mengandung tata cara screw tightening ya. Kemudian langkah selanjutnya juga ada di sini lubang kotak. Oke, setelah lubang yang bulat sudah dilubangi, kita lepaskan lubang kotak ini. Cikal bakal lubang kotak tadi kita lepaskan dulu covernya. Silahkan kalian plong di luar ya, di luar kabinet agar tidak merusak kabinet. Caranya sama seperti yang di atas tadi. Hole saw tadi diganti dengan gerinda potong. Kemudian setelah diplong, kalian pasang kembali dan di screw seperti ini. Karena hanya dua ya, bebas mulainya dari mana, kemudian di screw tightening. Baik, setelah melakukan langkah sebelumnya, kita lanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu jika perhatikan di lemari sebelumnya ada lubang juga kotak di sebelah sini. Untuk kita perjelas, kita lakukan zoom in. Seperti ini bentuknya dari bagian dalam, bagian bawah dari kabinet tadi, bagian dalam seperti kotak ya. Beforenya seperti ini masih buntu, kalian lepaskan skrunya, plong di luar. Kemudian jika sudah dilubangi kotak, kalian pasang kembali, kemudian di tightening dengan skru atau bautnya. Hasilnya adalah seperti ini. Baik, jika sudah dilakukan semua langkah-langkah tadi atau pelepasan lubang dan pengeplongan tempat lubang tadi, pengeplongan cover tadi, kemudian letakkan extend kabinet yang bagian atas dari baterai kabinet tadi. Yang sekarang adalah power kabinet. Jika yang bawah tadi adalah baterai kabinet, sekarang adalah power kabinet. Silakan pasang power kabinet dengan cara meletakkan tepat di atas dari kabinet baterai tadi. Baik, selanjutnya adalah langkah tightening untuk kabinet yang bagian kedua, yaitu bagian power kabinet yang bagian atas ya. Yaitu pertama masukkan hexagon bolt
yang pada gambar bagian 1 ya, masukkan hexagon bolt di sana, ada lubang bautnya, kemudian kontak pening di sana. Kemudian langkah kedua, jika sudah diputar dengan menggunakan tangan, lanjutkan dengan pengencangan menggunakan kunci shock ya. Setelah melakukan pengencangan pada gambar kedua, lanjutkan ke posisi pada gambar ketiga, masukkan hexagon bolt. Langkah-langkahnya sama seperti di gambar nomor 2. Selanjutnya, setelah di gambar nomor 3 untuk pemasangan hexagon bolt di posisi yang pojok kanan, untuk nomor 2 pojok kiri, kemudian nomor 3 adalah pojok kanan, yang keempat adalah pasangkan baut di posisi gambar nomor 4 ini. Jika sudah selesai, jangan lupa dilakukan pengencangan dengan cara memutar searah jarum jam. Karena di sini bautnya ada 4 pieces ya, jadi kalian lakukan teknik yang pernah saya ajarkan sebelumnya, yaitu teknik screw tightening. Jika sudah selesai, maka langkah-langkah tersebut sudah selesai. Oke, itu saja yang dapat kita sampaikan dalam video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen positif di kolom komentar untuk terus membangun channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.